baik. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tentang disiplin positif. Semoga materi yang saya akan sampaikan bisa diterapkan di lingkungan sekolah kita. Tetapi sebelum memulai acara, kita mengadakan icebreaking dulu ya. Gimana teman-teman? Siap. Barangkali ada guru yang ingin memimpin icebreaking, boleh? Ya, siap. Ibu Susi SPD dipersilakan untuk maju ke depan memimpin icebreaking. Semua perlu berdiri. Ayo ibu-ibu, bapak, supaya tidak ngantuk ya, supaya tidak ngantuk, kita icebreaking dulu seperti biasa ya. Icebreakingnya kita tutup saja ya. Nah, oke, tangannya ke depan, iya, dua-duanya ke depan, ya. Kalau buka-buka, kalau tutup ya. Siap, 1, 2, 3, buka tutup, buka tutup, bertepuk tangan, buka tutup, buka tutup, tepuk tangan lagi, digulung-gulung, digulung-gulung, ada senyum gigi, digulung-gulung, digulung-gulung, lalu ketawa. Oke, terima kasih ya. Tepuk tangan untuk kita semua. Terima kasih. Jadi semakin semangat ya. Ya, baik. Lintasannya sudah dibagikan ya, Bu, di grup, bisa langsung dibuka. Langsung yang pertama ya, dari judulnya tadi juga sudah disampaikan, menyebarkan pemahaman budaya positif ya. Konsep inti dari budaya positif yaitu ada yang pertama, boleh disampaikan oleh Ibu Maria. Perubahan paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Ya, baik, terima kasih. Nah, di situ konsep intinya ada 3 poin ya yang sudah dijabarkan. Budaya positif itu sendiri memiliki arti ya. Budaya positif sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, hormat, dan bertanggung jawab. Nah, di sini pembelajaran dengan paradigma baru memiliki arti yaitu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sampingnya itu ada diagram ya yang berisi tentang profil pelajar Pancasila. Ya, boleh ditulis di bacakan. Profil pelajar Pancasila yang pertama, mandiri. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, berkebinekaan global. Yang ketiga, bergotong royong. Yang keempat,
kreatif. Yang kelima, bernalar kritis. Yang keenam, mandiri. Itu diagram profil pelajar Pancasila yang dibuat di Budi. Ya, terima kasih. Nah, diagram profil Pancasila ini menggambarkan bahwa siswa kita itu harus memiliki akhlak yang sopan santun. Terus apa lagi? Gotong royong, kreatif, berkenalan kritis. Jadi itu adalah visi kita ya yang ada di dalam profil pelajar Pancasila. Diharapkan siswa kita itu bisa mandiri, kreatif, tentunya berakhlak ya, sehingga siswa kita itu jadi kedepannya akan menjadi penerus bangsa yang dibanggakan ya. Ya baik. Slide selanjutnya tentang miskonsepsi tentang teori kontrol. Ya. Pertama itu ilustrasi mengontrol murid. Yang kedua, ilustrasi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah menguatkan karakter, serta ilustrasi bahwa sebuah kekuatan positif efektif dan bermanfaat. Dan yang terakhir, ilustrasi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ya. Nah, di sini coba kita amati tabel mengubah paradigma stimulus respon ke pendalaman teori. Ya, di sini ada dua tabel ya. Yang pertama stimulus respon dan yang sebelahnya teori kontrol. Bisa dilihat ya Bapak Ibu. Di sini yang pertama realitas atau kebutuhan kita sama. Kalau di teori kontrolnya realitas kebutuhan kita berbeda. Dan tabel kedua semua orang melihat yang sama. Setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Dan seterusnya ya, bisa dibaca-baca. Nah, saya akan melanjutkan ke slide selanjutnya, yaitu disiplin positif. Disiplin positif berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan atau reward. Selanjutnya, sebagai pendidik tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Arti lain, peserta didik mempunyai arah. Bagaimana kita mendidiknya? Dengan tentang kesepakatan kelas. Yang pertama program pelajaran Pancasila, primary base program atau istilahnya EDP, dan terakhir keterampilan hidup atau life skill. Ya. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu
mendapatkan apa yang kita inginkan, tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Nah, berikut adalah 5 dasar kebutuhan manusia. Yang pertama, bertahan hidup. Ya. Yang kedua, penguasaan. Ketiga, kasih sayang dan dapat diterima. Dan selanjutnya, apa itu? Kesenangan dan jadi diibaratkan kalau orang melakukan kesalahan, jadi perilaku kita itu tidak menjudge anak itu bersalah, melainkan mereka itu perlu diterima, perlu perhatian. Jadi kita sebagai seorang pendidik harus menanyakan dulu, menstabilkan identitas. Lalu yang kedua, validasi. Ya, benar tidak? Kenapa kamu melakukan? Misalkan contohnya kelas 3 ya Bu, si Eva itu selalu bersikap berbeda dari teman lainnya. Misalkan suka mengganggu dan sampai terlambat. Ya, sebaiknya kita itu harus memvalidasi dulu. Ya, kenapa bisa seperti itu? Jangan langsung dimarahi. Nah, yang selanjutnya motivasi perilaku manusia. Ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, di sini ada 3 jenis. Yang pertama ada hukuman, kedua konsekuensi, dan restitusi. Coba Ibu, apa perbedaan hukuman dan konsekuensi? Kalau hukuman itu tidak terencana, ya, murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan. Sifatnya itu satu arah. Biasanya hukuman itu bersifat fisik ke psikis, ya. Beda dengan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu terencana atau sudah disepakati sebelumnya, ya. Misalnya seperti kesepakatan kelas lah, kita bersama-sama dengan anak membuat kesepakatan kelas. Nah, apabila ada misalnya salah satu anak yang melanggar dari salah satu kesepakatan itu, mungkin kan ada konsekuensinya, ya. Kemudian murid juga tetap, ya, harus dibuat tidak nyaman, ya, sikap buruk, selalu memonitoring murid, seperti itu. Perbedaan hukuman dengan konsekuensi. Terima kasih. Terima kasih ya. Tadi kalau hukuman tidak berencana, ya, spontan, ya, tiba-tiba, ya. Kalau konsekuensinya misalkan melanggar dari kesepakatan, Ya, sama. ya. Selanjutnya 5 posisi kontrol guru. Pertama, sebagai pemburu. Kedua, membuat rasa bersalah. Ketiga, sebagai teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang terakhir, sebagai manajer. Nah, dari kelima posisi kontrol tersebut, menurut Bapak dan Ibu, posisi manakah yang paling sesuai? Untuk apa, Bu? Misalkan kalau anak tersebut melakukan kesalahan, Di posisi mana
tergantung. Kalau posisi kita mungkin penghukum gitu. Oh. Ya, kalau anak mungkin yang pembuat rasa bersalah. Maksudnya gini Bu, Posisi kontrol lurah. iya, mengatasi anak yang melakukan kesalahan itu, misalkan si Haji ya Bu, Haji melakukan kesiangan terus setiap hari, posisi mana yang kita ambil? Jauh ibu, Ya, saya sih cocok teman. nah, Ya, karena posisi itu bisa merangkul anak, dia tidak merasa sudah dunia. reaksi, ya, maksudnya sebagai teman, sebagai yang lain. Misalkan kita udah mengambil posisi sebagai teman, tetapi anak tersebut tetap saja apa yang harus kita lakukan? Pembuat rasa bersalah. Kecewa, guru itu kecewa terhadap anak itu. Bisa, Ya kan karena saking seringnya, jadi kita merasa kecewa ke anak itu. ya boleh. Jadi di sini yang kita pilih itu antara teman dan membuat rasa. Sebenarnya kalau yang paling saya pribadi yang pilih, saya itu memilih sebagai posisi manajer. Jadi kita memvalidasi identitas dulu, menstabilkan identitas dulu. Yang kedua, memvalidasi permasalahan. Dan yang ketiga, jadi si anak itu bisa dia memperbaiki diri. Ya, itu hanya sekilas saja ya. 5 posisi kontrol ini sangat bermanfaat ya untuk kita. Jadi kita itu tidak benar-benar menjudge anak itu bersalah, tapi kita cari dulu ya, jangan asal memarahinya. Ya, contoh penerapannya tadi udah menghukum rasa bersalah, udah keyakinan keras. Ya. Mengapa keyakinan keras bukan peraturan kelas? Ada yang bisa memberikan pendapat? Mengapa keyakinan keras? Ya, bukan peraturan kelas. Dan kalau misalnya ini ada kesepakatan atau keyakinan kelas, peraturan kelas. Mungkin kalau peraturan lebih sanksinya mungkin sanksinya itu lebih agak berat ya Bu ya. Peraturan mah seperti sekolah bukan punya peraturan seperti itu. Jadi untuk lembaga mungkin lebih ke lembaga. Kalau peraturannya ya Bu ya. Kalau untuk keyakinan kelas kita kan hanya di ruang lingkup kelas saja. Jadi hanya untuk supaya si anak tahu nih ya sifat keyakinan kelas yang kita buat, yang kita sepakati itu seperti apa, dan itu pun khusus untuk di kelas. Barangkali gitu ya Bu. Kalau untuk peraturan kan itu satu lembaga, satu sekolah, jadi semua siswa gitu, hanya siswa guru gitu. Kalau untuk keyakinan mungkin hanya untuk ruang lingkup kecil seperti di kelas, seperti itu barangkali ya Bu ya. Nah, coba di slide 18 itu ada contoh yang kelas. Ya. Ya. Yang pertama, kami saling menghormati dan menghargai. Di dalam keyakinan kelas itu ada banyak sekali komponennya. Salah satunya
Dan yang kedua, kami menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Ini gimana contohnya? Kami menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Tidak terus apa lagi? Ya, menjaga fasilitas kelas. Mungkin kan bisa ada memuat gitu ya. Kan kalau kelas kita mah banyak kan sebelum ada kesepakatan kelas jadinya kirim pada copot ya, karena sistem tangannya ya itu masuk ke kejujuran dan integritas. Bertanggung jawab atas tindakan dan perilaku. Terus yang terakhir, Bekerja sama dengan baik. mencapai tujuannya. Belajar itu misalkan tuh jangan ngobrol atau lagi mainan, tapi simak itu juga masuk ya ke bekerja sama dengan baik ya untuk mencapai tujuan. Jadi masuk juga ke saling menghormati dan menghargai guru kamu ketika menerapkan materi yang jangan guru ngomong, giliran saya juga tidak bisa apa-apa ya karena tidak menyimak. Ada lagi nih, saling mendukung, membantu dalam belajar. Kami menjaga kebersihan dan keindahan lingkungan, menggunakan teknologi dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Selanjutnya berempati dan peduli. Nah, ada lagi dua nih. Kami bercita-cita untuk menjadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Kami kritis dan kreatif dan berpikir dan memecahkan suatu masalah. Ya, Bapak Bu, ini kata-kata kebajikan yang bisa diterapkan oleh Bapak Ibu nanti di kelas untuk membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Jadi kita ada acuannya, tidak sembarangan membuat keyakinan kelas seperti itu. Selanjutnya ada tahapan ketiga restitusi. Ya. Tadi yang saya sempat bahas di awal ya Bu, kalau anak melakukan kesalahan itu yang pertama kita menstabilkan identitas, memvalidasi tindakan yang salah, dan terakhir menanyakan keyakinan apakah perbuatan kamu itu melanggar suatu keyakinan kelas. Tuh ya contohnya tadi kan misalkan si Eva berbuat salah, jadi kita menyerahkan sertifikat restitusi. Nah di sini apakah ada yang bersedia untuk memperagakan menjadi seorang guru dan murid? Misalkan kasusnya ya, saya kasih contoh kasusnya. Pak Said, contoh ya, nanti syukur-syukur mau memperagakan Pak Said dan Noni itu, Ibu Noni itu bestie ya. Kebetulan nilainya ketika ulangan mendapatkan nilai 100 dan temannya teman
Ibu Elis mendapatkan nilainya 50 ya. Biasa anak-anak ya suka nanya, kamu dapat berapa, kamu dapat berapa ya. Kebetulan Besti ini menanyakan ke Ibu Elis dan Ibu Elis mendapat nilainya sedikit. Lalu si Besti ini mengejeknya sehingga Ibu Elis menangis ya. Di laporan ke ibu guru ya, lalu terapkan langkah segitiga restitusi ya. Apakah ada yang menerapkan atau punya kasus sendiri nih? Misalkan pura-pura pura-pura mencret padahal mah pengen mainan karena jenuh di dalam kelas ya. Apakah ada yang bersedia? Bu, ibu jadi seorang guru. Gurunya Pak Sadid. Yang kasusnya mau apa aja boleh. Kasusnya KWC gue. Kasusnya gambar kita WC jangan malu sih belajar matematika. Ya kayak nanti dulu izin dulu nanti. Jadi tuh matematika KWC itu Aji, izin nanti teh kita izin nanti teh mami sama saya di sini ya, tawar. Ya itu, mas Aida bukan balik ya terus izin. Ibu, iya apa mas? Iya gimana? Mau ngapain? Yang benar. Iya. Iya, yang seru nggak? Ternyata Salam. Udah, Said? Udah, Said? Ya, duduk lagi ya, Said. Baik, anak-anakku. Iya, apa lagi, Said? Barusan udah ke toilet mau pengen lagi. Mau diobatin enggak? Ya, boleh. terima kasih Bu. Ya. ini rumah sakit baru ya. Tidak lama kemudian, Ibu Guru Elis memanggil Said ya. Said, Said. Ya, coba sini Said. Kenapa Said pulang-pulang terus ke belakang? Buang air Ibu. Kenapa sering-sering terus dibuang air? Becek ya. Becek apa boleh? Emang mau apa nih? Jajan Bu, jajan Bu, minum. Jajan dia lagi ke kantin Bu. Oh, Jajan. Ngomong, mau jajan. Berat WC. Nggak boleh sayangnya. Nggak boleh bohong. Makan permen Bu. Jujur sama ibu, sebenarnya Said itu kenapa? Jangan bohong sayang, jangan bohong. Sebenarnya apa? Ada masalah apa Said itu? Malas nulis. Apa? Emang belum sarapan? Astagfirullah. Kenapa mamanya tidak menyediakan sarapan? Oh, dikasih uang jajan enggak? Enggak. Diledek Ibu. Ibu pada meledek. Teman-teman, tolong jangan gitu ya, jangan temannya. Kasihan Said nih, Said sedang curhat sama ibu ya. Yang ibu harusnya kalau mau jajan itu sebelum bel berbunyi. Ya, nanti jajannya istirahat. Ya, Mandi pada jajan. ya karena kita itu udah ada kesepakatan kelas ya.
Maka itu ini Said ya, tolong di kelasnya itu harus lihat ke kesepakatan kelas kita bersama ya, jangan diulangi lagi ya. Kalau Said merasa ada masalah di rumah atau masalah di kelas ya, tolong terbuka sama ibu ya, ibu guru sendiri ya di kelas, jangan ditutup-tutupi. Dan tolong teman-teman juga ya, hargai sesama teman ya, jangan sampai saling meledek atau saling bully. Maaf Bu. Maaf Said. Maaf ya Said. Ya, ya udah ya, Said lain kali jangan kayak gitu lagi ya. Nanti kalau Said ulangi lagi, mungkin nanti oleh ibu Said akan dikasih hukuman ya, hukuman dalam kesepakatan kelas. Karena ini peringatan ya, untuk peringatan Said. Nah, untuk kedua kali dan seterusnya jangan diulangi lagi ya. Sayangnya ya boleh duduk kembali. Terima kasih. Terima kasih, tepuk tangan untuk Ibu Les dan Kak Said ya. Ya, gitu ya Ibu. Jadi kita itu harus menerapkan segitiga restitusi ya. Ya baik. Nah, di sini dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu memposisikan sebagai manajer yang artinya sebagai pengamat ya, pengamat artinya membimbing ya, untuk murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab ya. Jadi, sebelum ditutup acara kegiatan hari ini, kita menyanyikan satu buah lagu ya, yang judulnya Lagu Sayonara ya. 1, 2, 3. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Sayonara, sayonara, sampai berjumpa pulang. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Mari pulang, marilah pulang, marilah pulang bersama-sama. Ya baik, terima kasih rekan-rekan. Mudah-mudahan praktik baik ini bisa diterapkan oleh Bapak dan Ibu di kelasnya masing-masing ya. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan berikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam
pensilnya yang punya dua. Tuh, pinjamin dulu. Nah, meminjamkan barang kepada teman juga bisa ya. Dimasukin ke kesepakatan kelas. Ayo, cantik. Yang udah boleh ditempelin ya.